Indonesia memiliki tokoh-tokoh pahlawan yang hebat dan terkenal. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memerdekakan tanah air Indonesia dari penjajah. Perjuangan mereka memerdekakan Indonesia tidak semudah yang kita bayangkan, karena mereka harus bertaruh nyawa dan bertumpah darah demi kesejahteraan negara Indonesia. Tokoh pahlawan Indonesia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, terutama di dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa juga memajukan negara Indonesia. Sumatera Barat juga memiliki tokoh-tokoh pahlawan pendidikan yang hebat, terutama pendidikan bersyariat Islam. Sebut saja Buya Hamka. Beliau seorang ulama dan sastrawan. Beliau berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Namun, sebelum Buya Hamka, ada seorang tokoh atau ulama Sumatera Barat yang hampir tidak diketahui oleh banyak orang. Beliau adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang biasa dikenal dengan Inyak Canduang. Nama lengkap Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ialah Muhammad Sulaiman bin Rasul. Nama kecil Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ialah Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli. Sebagai penghormatan kepadanya ibarat seorang ayah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga disapa dengan nama dan gelar laqab atau gelar kemuliaan yang biasa dipanggil Buya oleh masyarakat Minangkabau. Abuya yang artinya ayahku, di samping dijuluki dan gelar kedaeraan atau kunyah yang menjadi sebutan Inyak Canduang. Inyak Canduang dilahirkan tanggal 10 Desember 1871 Masehi, bertepatan bulan Muharram 1297 Hijriah di Surau Pekan Kamis, Nagari Canduang, Kotolawe, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia anak sulung dari Angku Mudo Muhammad Rasul dan Siti Buliah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang dikenal dengan Inyak Canduang itu merupakan salah seorang tokoh pendidikan yang terkemuka di Minangkabau. Beliau pada tahun 1928 bersama kawan-kawan sesama ulama yang tergolong kepada ulama kaum muda itu bersepakat untuk mendirikan sekolah agama dengan sistem klasikal sebagai kelanjutan dari surau. Sekolah agama itu kemudian disepakati dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Maka yang pertama kali Madrasah Tarbiyah Islamiyah berdiri di Minangkabau adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang itu sendiri yang berdiri tahun 1928. Nah, pada tahun 1930 beliau ini Canduang dengan ulama-ulama lain setelah berdiri beberapa madrasah tarbiyah Islamiyah di Minangkabau, beliau kemudian bersepakat lagi untuk mendirikan persatuan dari madrasah-madrasah ini yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial keagamaan, dan itu disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai wadah dari pendidikan-pendidikan yang dikembangkan oleh kaum tua ketika itu. Jadi peran beliau dalam mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini besar sekali. Beliau sebagai muassis istilahnya. Apa makna muassis? Ia sebagai perintis dari pendidikan agama di Minangkabau yang bersifat dengan klasikal. Dalam segi perjuangan jasa beliau dalam menggapai kemerdekaan, dimulai sebelumnya ketika masa kebangkitan nasional, beliau mengumpulkan ulama-ulama yang sepaham dengan beliau, membuat wadah persatuan itu dalam rangka untuk mencerdaskan generasi-generasi setelahnya. Di pertama kali kemerdekaan yang beliau canangkan yaitu bagaimana kemerdekaan dalam dunia pendidikan yang tidak terikat dengan suatu yang lain, pendidikan yang masih tetap sebagaimana dikembangkan oleh ulama-ulama sebelum masa beliau. Nah, pada tahun 1928 beliau mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Tahun 1930 beliau kemudian mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah bersama ulama-ulama lain. Dan sebelum masa kemerdekaan, banyak tokoh-tokoh nasional yang berkunjung kepada beliau meminta ide, meminta pendapat. Di antaranya ialah Insinyur Soekarno sendiri.
beliau datang mengunjungi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, meminta pendapat bagaimana arah perjuangan setelah ini. Jadi dari titik ini dapat kita ambil sebuah benang merah bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam bidang kemerdekaan, penggapaian terhadap kemerdekaan Indonesia, beliau berperan memberikan motivasi-motivasi, pemikiran-pemikiran yang ini semua penting ketika Indonesia merdeka nanti. Pada awal abad ke-20, pihak pemerintah Belanda mulai mengadakan semacam pembaharuan. Ada sekolah-sekolah yang di backup oleh pemerintah, dan itu memakai sistem klasikal, sekolah-sekolah yang berhaluan modern dan lain sebagainya. Maka dari kalangan kaum tua ketika itu memiliki prinsip untuk mengikuti perkembangan yang ada. Secara sistem pendidikan diubah dari sistem halaqah surau menjadi sistem pendidikan yang klasikal, memakai meja, memakai bangku. Itu dalam rangka untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi ketika inovasi baru terbentuk, maka juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi arahnya itu arah perkembangan zaman, menyesuaikan dengan keadaan yang tengah berlaku pada awal abad ke-20 tersebut. Nah, sejak Islam masuk ke Nusantara, termasuk ke Minangkabau, maka mazhab pertama yang dikembangkan itu ialah mazhab Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau kokoh berpegang terhadap mazhab itu dalam rangka menjaga keberlangsungan dari tradisi keilmuan yang ada. Karena sudah menjadi semacam konsensus bahwa ulama-ulama masyarakat kaum muslimin di masa silam itu bermazhab dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya menganut Syafi'i. Nah, bahkan ini tertuang dalam Sumpah Setia Bukit Marapalang. Banyak Canduang pada tahun 1963 menuliskan piagam Saripati Sumpah Setia Bukit Marapalang, dan isinya itu betul-betul berpegang kepada syarat dan kawi adat yang lazim. Apa yang dimaksud dengan syarat dan kawi adat yang lazim? Beliau menafsirkan bahwa syarat dan kawi adat yang lazim itu ialah agama Islam yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran utama yang dikembangkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di dalam madrasah, kemudian yang beliau tekankan kepada murid-muridnya, bahkan di batu nisan di makam beliau dituliskan di situ kalimat teruskan perjuangan sebagaimana ajaran yang aku ajarkan, maksudnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i. Sebagai cucu yang saya ingat, Nyek Kambel ini adalah seorang yang penyayang kepada cucu, tetapi penyayang bukan berarti beliau kalau kata kita itu mengabulkan semua permintaan cucu. Tapi beliau disiplin, sangat kekeh, dan tahu apa yang akan beliau berikan kepada cucu. Jadi bukan sayang apa yang minta cucu lalu diberikan kepada, tapi beliau akan memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang betul-betul dibutuhkan, apa yang betul-betul berguna bagi cucu. Itu satu yang saya ingat, karena kebetulan saya juga sering diajak oleh ini kalau beliau dulu itu kan melihat sebelum kita puasa itu kan lihat bulan dulu, ya itu sering diajak oleh ini, oleh kami panggil CD ke beliau, sering diajak. Nah itu pandangan saya tentang karakter beliau ya. Kemudian beliau disiplin, sangat disiplin pada cucu, berpesan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan yang ketiga yang saya ingat beliau adalah seorang yang adil pada cucu. Jadi kalau pergi, misalnya beliau bertugas kemana mau beli oleh-oleh untuk cucu, itu di setiap cucu yang tertua di rumah istri beliau itu dapat oleh-oleh. Nah kalau misalnya itu sama, kalau misalnya agak berbeda, beliau katakan ini agak berbeda ya, tapi harganya sama, cuma warnanya berbeda. Begitu beliau
adilnya yang saya ingat. Saya tahu juga kita sering kecil itu main di Canduang. Jadi kalau libur saya di situ. Kalau libur sekolah saya ke Canduang. Saya tahu itu adalah salah satu ya yang beliau mengusahakan air bersih, aliran air untuk masyarakat di Canduang itu. Mungkin sampai sekarang masih ada beberapa air. Itu dari Gunung Merapi. Nah, itu dialirkan oleh beliau kalau tidak salah sekitar 2 kilometer lah untuk masyarakat. Itu satu. Kemudian juga saya ingat kalau ada perselisihan beliau lah yang mendamaikan, bukan dengan cara yang keras, tapi tidak beliau ajak bermusyawarah, beliau jelaskan kepada masyarakat dan beliau lah yang mendamaikan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang itu sangat layak sekali untuk menjadi pahlawan nasional dengan beberapa alasan. Pertama, beliau ialah salah satu tokoh yang berupaya keras untuk mempertalikan antara adat dan agama, untuk menyebutkan atau menjelaskan bagaimana persenyawaan antara adat dan agama itu begitu kokoh. Dengan terjalinnya adanya semacam argumentasi bahwa adat dan agama semakin kokoh, di situ letak persatuan dan kesatuan akan semakin erat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau berjuang dari segi pendidikan. Beliau adalah ahli pendidikan, seorang yang aktif untuk mengembangkan pendidikan keagamaan. Bahkan ketika Persatuan Tarbiyah Islamiyah tahun 1954, ketika masa sebelum terjadi pergolakan, maka ketika itu Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Tengah berjumlah 360 buah. Sangat banyak dan luas sekali pengaruh dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau dicintai selaku ulama, dicintai selaku seorang pendidik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau membuka cakrawala dalam bidang keilmuan. Beliau adalah penulis yang produktif, merespon bagaimana situasi kondisi di masa itu. Tulisan-tulisan beliau ada lebih 16 buku, kemudian ada artikel-artikel yang tersebar di media massa ketika itu. Kemudian yang keempat terakhir, beliau menjadi salah satu guru bangsa. Beberapa tokoh besar nasional secara khusus datang mengunjungi beliau. Jika kita baca autobiografi Deliar Nur, ketika kita baca buku Ayah Kami dan lain sebagainya, kita akan melihat betapa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli betul-betul diposisikan sebagai guru bangsa. Tamu banyak datang dari berbagai kalangan untuk berbicara, untuk menyelesaikan sebuah persoalan dan lain sebagainya. Sehingga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan hal tersebut dapat disebut sebagai pemersatu, dapat disebut sebagai guru bangsa, dan beliau sangat layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Kalau saya melihat dari cerita-cerita beliau kepada kami untuk kecil-kecil, rasanya sih layak ya, karena perjuangan beliau pada zaman Belanda, pada waktu Jepang, itu cerita beliau itu seperti itu. Detailnya itu saya tidak karena tidak mengalami ya, waktu itu kan saya lahir tahun 1947, jadi belum melihat bagaimana perjuangan beliau, tapi dari cerita-cerita beliau sangat kekeh dengan pendirian dan beliau berani mau ditembak pun boleh gitu. Kalau dengan prinsip beliau, kalau ada yang tidak setuju dengan prinsip beliau, dan beliau itu sangat menjunjung persatuan. Jadi di perjuangan kemerdekaan juga begitu. Yang saya ingat itu 3D itu kan ada pesawat Dakota zaman dahulu. Nah itu beliau ikut mengumpulkan mak-mak, amai-amai mengumpulkan uang gitu pada waktu itu untuk beli pesawat itu. Jadi berani mati, kalau mau ditembak Belanda, mau ditembak Jepang, silahkan. Barangkali terutama untuk yang muda-muda ya, jadi salah satu yang upaya kita adalah kita membuat museum itu, di museum beliau itu, dan kita harapkan, dan itu sudah kita masukkan itu di Google segala itu, supaya orang bisa mengenal. Kemudian ya di sekolah barangkali Ananda sudah dapat info juga bahwa kita menginfo juga alumni-alumni yang pernah sekolah di situ, dan juga banyak yang sudah jadi pejabat-pejabat, dan kita harapkan juga para alumni ini juga mempromosikan lah bagaimana perjuangan beliau
salah satu yaitu kita kerjasama dengan media sekarang supaya anak-anak, terutama anak-anak muda ya, supaya mengenal lah tokoh-tokoh terutama di Minangkabau ini banyak sekali tokoh-tokoh yang mau ikut berjuang dulu. Beliau itu sebenarnya angkatan dari yang dia itu sama seperjuangan. Dan salah satu juga kita adakan seminar-seminar mungkin ke depan. Dan salah satu upaya Ananda ini mudah-mudahan banyaklah orang yang mengetahui bagaimana kiprah beliau dan juga pesan-pesan beliau tentang pendidikan ya. Pesan pertama beliau itu tuntut ilmu itu kemanapun sampai kapanpun belajar. Itu yang beliau pesankan kepada kami cucu-cucu, pada anak-anak juga seperti itu. Dan kepada murid-murid beliau itu yang dipesankan pada saat menerima ijazah, itu yang saya tahu ya, saya pernah dengar. Teruskan perjuangan beliau melalui apabila tarbiyah ini dan teruskan apa yang saya ajarkan kepada kalian, begitu kalau nggak salah kata-kata seperti itu. Pentingnya Nyi Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi pahlawan nasional ini bisa menjadi semacam batu loncatan atau tauladan bagi generasi setelahnya. Ketika beliau ditempatkan sebagai pahlawan nasional, tentu akan banyak generasi muda setelahnya mempelajari, menteladani sifat-sifat beliau, bagaimana keteguhan prinsip, bagaimana perjuangan, bagaimana jasa-jasa beliau dalam bidang pendidikan, keagamaan dan perjuangan. Maka sangat penting sekali kiranya dan sangat urgen sekali jika nama beliau disandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain di Indonesia ini. Bagi kalangan tua, generasi-generasi yang sudah berumur, nama beliau tentu sudah harum, sudah masyhur sekali. Nah, untuk generasi muda, maka sangat penting kiranya apabila Syekh Sulaiman Ar-Rasuli divisualisasikan, bukan hanya sekedar dikenang sebagai tokoh pendiri pesantren saja, tapi lebih dari itu. Beliau difilmkan mungkin, kemudian dituliskan novel, kemudian lebih disebut pemikiran-pemikirannya diejawantakan untuk sampai hari ini. Karena beberapa hal kondisi kita zaman sekarang itu sudah pernah beliau prediksi dalam buku-bukunya, dan pemikiran-pemikiran beliau mungkin saja bisa menjadi semacam pilihan-pilihan opsi untuk menghadapi kehidupan kita hari ini di masa modern yang banyak tantangan dan banyak halangan atau rintangan hari ini. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentu sangat memberi motivasi. Apabila kita baca sejarah hidup beliau, bagaimana misalnya beliau dalam bidang pendidikan belajar dari satu ulama ke ulama yang lain sampai Mekah Al-Mukarramah, beliau tempuh dengan luar biasa, dengan kesungguhan yang luar biasa. Kala zaman itu yang mungkin tidak semudah sekarang transportasi, orang berjalan kaki, waktu itu negeri masih dikatakan sepi, tapi beliau betul-betul bersungguh-sungguh untuk menuntut agama, kemudian mengijawantahkan, mengaplikasikan keilmuan di tengah masyarakat, pulang kampung untuk membangun kampung sendiri. Bukan hanya kampung yang dibangun, bahkan lebih dari itu negeri Minangkabau. Bahkan kalau kita menyadari bahwa Indonesia pun terdapat di situ kontribusi dari sosok Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini.